Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adi Novianto dengan NIM 2019 02011042. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, program studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ROCAD Capacity Planning. ROCAD Capacity Planning, perencanaan kapasitas kasar. Fungsi utama untuk mendorong perencanaan modal jangka menengah. Di sini ide dasarnya adalah untuk memprediksi kapan kapasitas tambahan akan diperlukan sebelum kebutuhan itu menjadi krisis, dan kemudian menggunakan angka-angka dasar dan proses yang diprediksi yang perlu untuk membenarkan pengeluaran modal. Perencanaan modal capital planning sesuai yang dilakukan setiap perusahaan. Perencanaan kapasitas kasar memastikan bahwa cara perusahaan ingin beroperasi dan rencana modal yang menjamin bahwa itu mungkin konsisten satu sama lain. Perspektif RCCP. Tujuan RCCP adalah untuk mengkonversikan rencana level atas atau high level plan ke dalam kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan, misalnya jumlah mesin untuk melaksanakan rencana tersebut. Mengkonversi penjualan dan rencana operasi ke dalam kebutuhan kapasitas atau kira-kira untuk 12 sampai 18 bulan ke depan. Alasan perlunya RCCP untuk menggambarkan view atau gambar ke depan untuk kebutuhan kapasitas sehingga rencana tersebut dapat divalidasi. Untuk mengatur perubahan sebagai akibat dari perubahan pasar dan kondisi manufaktur, serta juga akibat performasi aktual yang mungkin berubah dari rencana. Untuk mengkoneksikan cara perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang ada. Fungsi ROCAD Capacity Planning. Secara sederhana, RCCP adalah menjawab pertanyaan: 1. Apakah kapasitas cukup? 2. Apakah rencana yang diinginkan visible untuk dilaksanakan sesuai dengan kapasitas tersedia? The hierarchy of capacity planning. Capacity planning process. Dampak jika tidak RCCP. Jika rencana tidak dicek validitasnya, sistem perencanaan tersebut akan menyebabkan proses yang terputus. Satu bagian organisasi akan cenderung berpegang pada interestnya tanpa melihat interest pihak lain. Satu-satunya cara untuk memiliki rencana permainan perusahaan yang dijalankan setiap orang adalah memiliki rencana permainan yang valid sejak awal. Capacity Planning with Overall Factor. Kebutuhan data. MPS merupakan output dari disaggregasi dan atau aggregate plan. Waktu proses setiap operasi dan mesin. Proporsi waktu proses di setiap mesin. ROCAD Capacity Planning menentukan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi MPS. Horizon perencanaan sama dengan MPSE waktu minggu. Merencanakan kapasitas departemen atau pusat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah atau tidak kapasitas pusat kerja atau memperoleh peralatan mesin baru. Metode Capacity Planning with Overall Factor atau CPOF, pendekatan Bill of Labor, Region Profile Approach atau RPA. Capacity Planning with Overall Factor. Kebutuhan data. MPS merupakan output dari disaggregasi dan atau aggregate plan. Waktu proses setiap operasi dan mesin. Proporsi waktu proses di setiap mesin. Langkah-langkah RCCP dan CPOF. 1. Hitung alokasi waktu mesin untuk sebuah produk atau komponen pada setiap mesin, lalu hitung total waktunya. 2. Hitung proporsi waktu proses untuk setiap mesin. 3. Tentukan nilai waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk atau komponen sesuai dengan jumlah rencana produksi. Tentukan nilai waktu pada masing-masing mesin berdasarkan proporsi waktu prosesnya. Hitung kapasitas waktu tersedia yang mungkin untuk setiap mesin, mempertimbangkan maintenance atau libur dan lain-lain. Buat grafik
Lalu cek apakah seluruh periode bulan nilai waktu poin 4 sesuai semuanya di bawah kapasitas tersedia. Poin 5, jika ya, maka MPS valid, yang jika tidak, MPS perlu direvisi. CPOF data MPS. Diketahui bahwa setelah melalui proses peramalan dengan menggunakan data penjualan dan agregat plan dengan sinergi strategi CIS, maka diperoleh MPS sebagai berikut. Dengan data ini maka dapat ditentukan berapa kebutuhan waktu secara total. CPOF waktu proses. Langkah 1. Menghitung alokasi waktu untuk satu unit produk dan menentukan nilai totalnya. Karena total 2224,38 untuk 3 item produk, maka satu item produk membutuhkan 2224,38 bagi 3 sama dengan 741,45 menit. CPOF perhitungan proporsi dan waktu per mesin. Langkah 2, menghitung proporsi waktu untuk setiap mesin. Langkah 3, menghitung waktu total per unit. 1 dengan jumlah unit produksi per Januari 741,45 menit dikali 200 unit sama dengan 148,291,67 menit. Langkah 4, hitung waktu per mesin untuk 200 unit pada bulan Januari berdasarkan proporsinya. Per Januari drilling 148,291,67 menit kali 0,1356 sama dengan 20,110,00 menit. Keterangan kapasitas tersedia. Langkah 5, menghitung kapasitas tersedia. 3 shift sama dengan 1,4400,00 menit. 1 bulan sama dengan 43,200,00 menit. Masa sama dengan 4 hari. 4 hari sama dengan 4 kali 3 kali 8 kali 60 sama dengan 5760,00 menit. Maka jumlah mesin tersedia untuk 1 bulan untuk sebuah mesin adalah 43,200 sampai 5,760 sama dengan 37,440,00 menit. Sementara waktu tersedia total seluruh mesin adalah 37,440 kali 6 jumlah perawatan mesin sama dengan 224,640 menit. CPOF grafik. Pada bulan Maret dan Mei ketahui dari grafik kapasitas tersedia capacity available tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk produksi MPS bulan Maret dan Mei tersebut. Lalu apa solusinya? Maturity Stage Bill of Labor Approach. Diperlukan data yang sama dengan CPOF, hanya berbeda urutan hitungannya. CPOF sama dengan MPS atau agregat kali waktu total sama dengan waktu diperlukan per menit dan sebagainya. Bola sama dengan waktu diperlukan per mesin, waktu bola dan sebagainya. Bola menggunakan konsep metrik dalam perhitungannya. Kapasitas yang diperlukan. Bola data MPS. Bola data waktu proses. Bola berkalian matriks. Bola berkalian matriks. Bola berkalian matriks. So what is lead time? Jumlah waktu antara penempatan pesanan dan penerimaan pesanan barang. Jumlah waktu di antara saat pesanan dilakukan dan saat penerima produk terjadinya. The short profile approach. Mirip seperti bola, memperhatikan lead time offset. Kebutuhan data pada RPF. Data MPF, data lead time offset, waktu proses, data MPS. Perhitungan RPI grafik. RPI kapasitas mesin bulan Januari. Referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika pada video kali ini banyak kesalahan yang saya buat. Mohon maaf.
Ini semua untuk pembelajaran saya dan kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lain kali nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.